sudut pandang, tanpa memperhitungkan perspektif yang lebih luas. Betul, satu sudut pandang saja. Seharusnya menggunakan garis merah untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil didasarkan pada informasi yang lengkap dan akurat. Namun, dalam kasus ini, terlihat bahwa keputusan yang diambil terlalu terburu-buru dan tidak memperhitungkan semua faktor yang relevan. Terlalu cepat. Tambahnya, Memang tidak menutup kemungkinan bahwa ada kepentingan tertentu di balik keputusan kontroversial tersebut. Assalamualaikum dan salam persaudaraan. Selamat bertemu kembali di channel Askalani Studio, guys. Oke, malam ini perlawanan di antara Iraq melawan Indonesia. Dan ini semakin bahaya juga, kritikal juga ini. Sebab malam ini wasit barnya adalah wasit yang sama, yaitu Puudom daripada Thailand, ya. Suvakon Puudom, itu nama wasit bar daripada Thailand. Jadi macam mana, guys, perlawanan malam ini? Kita mendukung penuh juga Indonesia untuk menang di peringkat 3-4 ini. Kalau menang akan otomatis ke Olimpiade Paris. Kalau kalah akan bermain playoff di Paris nanti melawan Guinea Afrika. Dan kita mendoakan semoga wasit VAR daripada Thailand ini akan lebih adil selepas ini. Dan wasit di lapangan juga kita mahukan yang betul-betul netral, yang tidak menyebelai mana-mana pihak. Dan kalau kita ikuti kembali, guys, ketika perlawanan menentang Uzbekistan tu, sedih kecewa karena gol dihasilkan oleh Ferrari itu dianulir oleh wasit VAR daripada Thailand itu. Dia yang mempengaruhi wasit di lapangan, wasit Shen Yan-ho daripada China itu, untuk menganulir ataupun membatalkan gol daripada Ferrari itu. Jadi ini yang kita ingin bahas pada hari ini. AFC semakin terpojok. Wasit Pildun ikut protes AFC, minta wasit Shin Yan-ho dan wasit VAR dipecat. Benarkah berita ini, guys? Kita simak sama-sama daripada Timnas Kreatif. Oke, yuk. Dla nas generalnie oczywiście mecz był wielki, ale mecz, jak to zabrzmi dziwnie, ale przygotowaliśmy się jak do każdego innego meczu. Oczywiście pewne założenia taktyczne, to nie jest mecz Ekstraklasy, to nie jest mecz. Wasit pemimpin laga final Piala Dunia tahun 2022. Yang baru-baru ini berikan komentar tentang gol timnas Indonesia yang dianulir wasit di laga semifinal Piala Asia melawan Uzbekistan. Gol ini, guys. Kontroversi yang mengiringi pertandingan semifinal Piala Asia U23 antara Timnas Indonesia U23 versus Uzbekistan U23 telah menjadi sorotan publik. Dan pernyataan dari seorang wasit terbaik dunia, yaitu Sismon Marciniak. Sismon Marciniak, yang sebelumnya memimpin laga final Piala Dunia 2022 antara Argentina versus Prancis. Dengan tegas menyatakan bahwa gol yang dianulir bagi timnas Indonesia seharusnya sah dan tidak offside. Seharusnya sah. Dia menyoroti penggunaan VAR dalam pertandingan tersebut, menuding bahwa keputusan kontroversial yang diambil diduga dilakukan dengan sengaja untuk memihak Uzbekistan. Ketika saya meninjau kembali momen gol yang dianulir, saya tidak melihat adanya pelanggaran atau offside yang jelas. Iya, betul. Gol tersebut seharusnya dinyatakan sah. Sismon Marciniak. Ini, guys, memanglah kita tidak boleh sudah mengubah keputusan. Memang Uzbekistan menang dan Uzbekistan juga unggul daripada segi penguasaan bola. Lebih kurang 63-62% ketimbang dengan Indonesia. Tetapi secara jelasnya tidak menunjukkan bahwa offside itu berlaku. Itu tidak menunjukkan offside itu berlaku. Jadi kalau penggunaan VAR ini, semualah mau tengok VAR. Sikit-sikit gol tengok VAR. Sikit-sikit gol tengok VAR. Asal ada sikit yang mungkin kita lihat macam offside itu. Memang kalau begini jadinya nanti VAR ini akan merosakkan sistem permainan sepak bola juga. Sebab sikit-sikit VAR, sikit-sikit VAR. Lepas tu gol dibatalkan. Tidak jelas nampak pun
dia akan membatalkan gol itu. Jadi ini memang wasit yang kalau tidak netral, wasit yang memang tidak ingin timnas Indonesia ke babak seterusnya, dia akan menganulir gol tuh. Memang terjadi pun. Ini wasit Sukdon Puudom daripada Thailand yang ketika Indonesia juga melawan Qatar, dia juga wasit yang sama, dan menentang melawan Uzbekistan dia juga wasit VAR yang sama. Dia suka mempengaruhi wasit di lapangan untuk melihat kepada VAR. Jadi di situ peluang dia untuk menganulir keputusan-keputusan wasit. Sebenarnya wasit di lapangan itu membenarkan gol tuh, tetapi dia dipengaruhi oleh wasit VAR daripada Thailand nih. Saya pikir begitu ya. Oke, kita lanjut guys. Juga menyampaikan kekecewaannya terhadap penggunaan teknologi VR dalam laga tersebut. Dia menyoroti bahwa wasit VR hanya melihat situasi dari satu sudut pandang, tanpa memperhitungkan perspektif yang lebih luas. Betul, satu sudut wasit pandang VR saja. seharusnya menggunakan garis merah untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil didasarkan pada informasi yang lengkap dan akurat. Namun, dalam kasus ini, terlihat bahwa keputusan yang diambil terlalu terburu-buru dan tidak memperhitungkan semua faktor yang relevan. Terlalu cepat. Tambahnya, Memang tidak menutup kemungkinan kecewa. bahwa ada kepentingan tertentu di balik keputusan kontroversial tersebut, yang bertujuan untuk mencegah timnas Indonesia melaju ke babak itulah final. itu. Sayangnya, dalam dunia sepak bola, kita terkadang harus menghadapi situasi di mana kepentingan tertentu mungkin mempengaruhi keputusan wasit. Iya, saya pikir begitu. Saya berharap bahwa keadilan akan selalu menjadi prioritas utama dalam setiap pertandingan. Pernyataan tegas dari Szyszmon Marciniak menyoroti pentingnya integritas dan profesionalisme dalam pengelolaan pertandingan sepak bola. Meskipun keputusan kontroversial telah terjadi, namun harapannya adalah agar pelajaran dapat dipetik dan langkah-langkah yang diperlukan dapat diambil untuk memastikan situasi serupa tidak terulang di masa mendatang. Jadi Bahkan media Vietnam kita seperti wasit nih. VN Express kemudian memuat beberapa berita dari media Indonesia yang menyalahkan wasit dan petugas VR. Berita itu berjudul, "VR menang, bukan Uzbekistan." Kini perebutan peringkat ketiga Piala Asia U23 tahun 2024. Ini wasit VAR-nya guys, Sukdon Puudom daripada Thailand tuh. Kita kecewa lah dengan apa yang dia lakukannya. Bagus-bagus gol itu sah, dia cukup mempengaruhi wasit lapangan Shenho daripada China untuk menganulirkan gol itu ya. C kembali menunjuk Sivakorn Puudom untuk menjadi asisten VR. Jadi dia lagi nih. Sementara wasit utama VR adalah Abdullah Dafer Al-Shehri dari Arab Saudi. Bagus lagi nih dari Arab Saudi. Kemudian untuk wasit utama, AFC resmi menunjuk Majed Mohamed Al-Shamrani asal Arab Saudi yang juga pernah memimpin laga timnas Indonesia U23 melawan Australia di babak penyisihan. Ini oke lah, oke. Sementara asisten wasit 1 dan 2 adalah Arefai Hesham Mohamed serta Omar Ali Al-Jamal yang juga berasal dari Arab Saudi. Media Vietnam, VN Express kemudian memuat beberapa berita dari media Indonesia yang menyalahkan wasit dan petugas VR. Berita itu berjudul, "VR menang, bukan Uzbekistan." Inilah ini, aduh. Berita kedua. Pelatih Arsenal Arsene Wenger setuju gol Muhammad Ferrari harus disahkan. Dan pertandingan timnas Indonesia U23 versus Uzbekistan U23 harus diulang. Perdebatan mengenai gol yang dianulir dalam pertandingan semifinal Piala Asia U23 antara timnas Indonesia U23 dan Uzbekistan U23 masih terus memanas, dan kali ini, pelatih legendaris Arsenal, Arsene Wenger, memberikan pandangannya yang menarik. Berdasarkan aturan yang ada, keputusan wasit Shen Yinhao untuk membatalkan gol karena offside memang bisa dibenarkan jika memang satu kaki pemain sudah berada di belakang garis pertahanan lawan. Namun, pelatih Arsenal, yaitu Arsene Wenger memandang bahwa insiden seperti yang terjadi pada gol timnas Indonesia seharusnya tidak dianggap sebagai offside. Arsene Wenger,
yang pada tahun 2021 mengusulkan ide perubahan aturan offside, menyatakan bahwa aturan tersebut seharusnya lebih mengedepankan prinsip keseluruhan tubuh pemain daripada hanya satu kaki. Menurutnya, jika hanya sebagian kecil dari tubuh pemain yang berada di belakang garis pertahanan lawan, seperti yang terjadi pada kasus Ramadan Sananta dalam gol Timnas Indonesia, maka itu bukanlah offside dan gol seharusnya disahkan. Dalam kasus ini, menurut pandangan saya, gol seharusnya disahkan. Aturan offside harus diperjelas untuk mengakomodasi situasi seperti ini, di mana hanya sedikit bagian tubuh pemain yang berada di belakang garis pertahanan lawan, ujar Wenger. Selain menegaskan bahwa gol tersebut seharusnya disahkan, Wenger juga mengusulkan bahwa pertandingan antara Timnas Indonesia U23 dan Uzbekistan U23 seharusnya diulang sebagai langkah untuk memastikan keadilan bagi kedua tim. Pada tingkat kompetisi yang penting seperti ini, keputusan wasit haruslah sesuai dengan aturan yang jelas dan adil bagi kedua belah pihak. Kena adil lah. Jika terdapat keraguan atau kontroversi, maka pertandingan harus diulang untuk memastikan bahwa hasilnya mencerminkan kualitas permainan tim-tim yang bersaing, tambahnya dengan tegas. Tapi untuk mengulang permainan ini memang tidaklah, itu di luar kita punya kawalan dan memang tidak pernah pun berlaku akan perlawanan diulang. Ini keputusan tetap Uzbekistan menang 2-0. Cuma yang kita pertikaikan itu adalah dari segi mutu pengadilan ataupun wasit-wasit yang akan menjadi pengadil, menjadi wasit kepada perlawanan pentingnya. Perlawanan penting malam ini rebut 3-4 dan esok juara dan juga juara kedua. Jadi malam ini adalah perlawanan yang sangat penting. 3-4 ini yang memerlukan wasit yang memang betul-betul berkelayakan dan tidak ada kepentingan individu ataupun kepentingan tertentu. Itu yang pentingnya di situ. Dapat kita lanjut dulu. Pernyataan Arsene Wenger memberikan dorongan yang kuat untuk merevisi aturan offside dalam sepak bola modern. Arsene Wenger memberikan kami satu perkataan yang mana tidak ada offside jika hanya satu bagian tubuh dari seorang striker yang berada di belakang garis, namun sebagian tubuhnya yang bisa mencetak gol segaris dengan pertahanan. Dengan begini, maka kita akan menyaksikan permainan sepak bola yang lebih ofensif, katanya. Sebagai salah satu tokoh utama dalam dunia sepak bola, pandangan dan rekomendasi dari Wenger memiliki bobot yang besar dan dapat mempengaruhi arah perubahan dalam aturan permainan. Oke guys, memang kita akur dengan setiap keputusan yang sudah berlaku. Tetapi sekurang-kurangnya perlu ada perubahan daripada segi wasit yang mana Indonesia sudah 2 kali dirugikan ketika melawan Qatar dan ketika melawan Uzbekistan dengan wasit yang sama. Jadi Bapak Erick Thohir di perlawanan pertama sudah menghantar surat protes pada AFC dan perlunya ada perubahan. Sepatutnya wasit VAR daripada Thailand yaitu Puudom Sukon ini tidak perlu lagi menjadi wasit VAR ketika ada perlawanan yang melibatkan Indonesia. Saya fikir begitu sebab sudah ada protes pertama kali untuk wasit-wasit ini. Jadi jangan lagi ada yang mengadili perlawanan di antara melibatkan Indonesia dengan malam ini melawan Irak. Biar wasitnya, kalau boleh wasitnya itu daripada Eropa kah. Sekarang ini wasit ini daripada Asia. Jadi memang dorang ada kepentingan masing-masing. Wasit-wasit ini mereka ada kepentingan masing-masing mengikut negeri kenegerian ataupun zon-zon di Asia ini. Jadi ataupun kepentingan mereka dibayar bagaimana kita tidak tahu. Jadi kalau wasit daripada Eropa kemungkinan kurang berkepentingan di Asia ini. Jadi mungkin dia akan lebih netral, dia akan lebih adil dan dia akan mengadili perlawanan seperti perlawanan besar merebut 3-4 dan
merebut juara nanti esok hari menggunakan pengadil ataupun wasit yang memang kita boleh mengurangi risiko kalau kita ambil wasit daripada Eropah. Tetapi mungkin ini sudah peraturannya dalam AFC menggunakan wasit-wasit yang ada di Asia. Jadi kepentingan itu kita tidak nafikan, memang ada untuk wasit-wasit ini. Tetapi kalau ini masih lagi berlaku, memang agak sukar ya. Saya malam ini optimis Indonesia bisa mengalahkan Irak. Tetapi kalau dengan wasit seperti wasit VAR ini, Puudom ini, saya ingat agak sukar juga Indonesia untuk menang ya. Dan wasit di lapangan, wasit utamanya daripada Arab Saudi dan wasit pembantunya daripada Arab Saudi. Jadi mungkin ini bisa membantu kelancaran perlawanan malam ini. Kita doakan sebegitu dan kita mendoakan juga wasit VAR Puudom ini akan menjadi netral pada malam ini dan tidak merugikan Indonesia untuk kali ketiga. Itu sajalah yang kita boleh doakan sama-sama. Kita tetap dukung, tetap semangat. Malam ini Indonesia dipimpin di pertahanan oleh Justin Hubner. Di tengah itu seperti biasa masih lagi bisa bermain Ivar Jenner, Marcelino Ferdinand, Witan Sulaiman, dan di bagian penyerang kembali Rafael Struijk kembali untuk mengemudi bagian serangan bersama Ramadan Sananta dan lain-lain. Hernando Ari seperti biasa di bagian penjaga gol. Oke, guys, mudah-mudahan kita mendoakan Indonesia akan menang dan masuk dalam Olimpiade di Paris nanti. Insyaallah kita doakan guys, kita doakan yang terbaik. Semangat, dukung, tetap mendukung timnas Indonesia untuk terus maju ke depan. Oke, sampai di situ saja video pada kali ini. Mungkin kalian juga punya pandangan pendapat sendiri terkait dengan wasit pada malam ini, wasit VAR-nya. Bagaimana menurut kalian? Kita doakan yang terbaik. Kalian komentar ya di ruang kolom di bawah untuk berkongsi info yang terkini daripada kalian juga. Oke, jangan lupa juga untuk dukung channel Askalani Studio jika kalian suka dengan saya punya komentar dan juga reaksi terkait dengan sepak bola di Indonesia ini. Semoga kalian dimurahkan rezeki, diberikan kesehatan yang baik. Saya menghargai semua dukungan kalian yang baru mampir ke channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.